Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita mempunyai seorang sahabat dan sahabat itu sungguh-sungguh mengasihi kita, sahabat yang benar-benar bahkan dia rela melakukan apa saja demi kita, demi kebaikan kita. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Bagaimana rasanya kita punya sahabat seperti itu? Tentu kita senang sekali. Dan kadang-kadang kita bisa mengatakan, "Enough, cukup." Tahu dan mengerti dan sadar bahwa ada seseorang yang rela mati untuk kita, sudah cukup. Apalagi kalau dia rela mati itu, sahabat kita itu bukan hanya janji, tetapi sudah dibuktikan. Dia rela mati untuk kita. Pasti kita merasa tenang. Dan kemudian it's enough. Apapun yang terjadi, I will be strong. Saya akan kuat, saya akan tetap bahagia. Dan itu sudah cukup karena ada satu orang yang rela mati untuk saya. Dan karena itu saya akan menjalani hidup saya dengan lebih tenang. Apalagi kalau dia yang rela mati itu mempunyai kuasa. Dan kekuasaannya tanpa batas. Tentu hidup kita menjadi tenang. Tetapi bukan hanya masalah menjadi tenang. Kita juga harus menjadi seperti dia. Yang rela mati untuk seseorang, untuk sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda rela mati untuk seseorang? Karena ada seseorang yang rela mati untuk Anda dan sudah membuktikan itu, rela menderita dan mati untuk Anda. Apakah Anda juga sekarang ini mempunyai seseorang yang membuat Anda rela mati untuknya? Itulah tujuan akhir hidup kita. Hidup kita mencapai kepenuhannya ketika dipersembahkan kepada Tuhan, kepada sesama. Dan persembahan itu bisa diwujudkan dengan menjadikan diri kita abdi. Saya memberikan diri saya, dan karena itu my life is in your hand. Hidup saya ada di tanganmu. Terserah you buat apa. I'm ready to die for you. Saya siap untuk mati bagimu. Dan kemudian hidup kita justru mencapai kepenuhannya. Dan itulah puncak dari penyangkalan diri. Apakah Anda punya seseorang atau Tuhan yang membuat Anda rela mati untuknya? Kalau Anda punya, Anda akan bebas dari segala pikiran negatif, dari segala penderitaan, dari segala kekhawatiran. Karena Anda tidak lagi berpikir tentang diri sendiri, tetapi berpikir tentang seseorang yang membuat Anda rela mati untuknya. Dan itulah maksudnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, "Jika kalian ingin menjadi pengikutku, kalian harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Menyangkal diri sampai sudah saya tidak perlu dipikirkan, saya sudah anggap saja nggak ada. Saya siap memikul salib atau apapun karena saya sudah menerima total acceptance apa saja. Dan mengikuti Tuhan itu artinya seperti Tuhan, die for us, die for God, mati untuk seseorang, mati untuk Tuhan. Dan kalau itu konkret dalam hidup sehari-hari, Anda justru menemukan kehidupan. Itulah paradoksnya. Barang siapa memperjuangkan nyawanya, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru akan mendapatkannya. Menarik sekali paradoks itu. Justru dengan tidak memikirkan diri sendiri, mempersembahkan seluruh hidup kita, malah hidup kita mencapai kepenuhannya.
Tapi kalau mikir diri sendiri terus, kita nggak kemana-mana. Yang kita dapatkan hanya derita, hanya menjadi korban, terutama korban pikiran kita sendiri. Dia begini, dia begitu, gara-gara dia saya jadi begini. Itu korban pikiran sendiri. Dan banyak orang yang mau tetap menjadi korban supaya ada yang bisa disalahkan. Kita justru mau mengorbankan diri, tidak menganggap diri sebagai korban, tapi melakukannya, mengalaminya, memberikan diri sepenuhnya, memberikan nyawa seperti Tuhan. Dan betapa kita bahagia karena Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Dan betapa bahagianya lagi kalau kemudian apa yang sudah kita terima itu kita berikan juga untuk keselamatan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang seharusnya membawa kita kepada kehancuran menjadi jalan keselamatan. Apa yang membuat kita jatuh dalam dosa justru menyelamatkan kita. Karena kita bisa menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Tuhan, mengorbankan hidup kita, rela mati untuk seseorang yang kita cintai, rela mati untuk Tuhan, rela mati untuk semesta agar terus bertumbuh sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup di dalam kepenuhannya. Maka Tuhan terlebih dahulu sudah mati untuk kita. Apakah kita bersedia mati untuk sesama, mati untuk Tuhan, supaya hidup kita penuh? Karena barang siapa mempertahankan nyawanya justru kehilangan, tapi barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan malah mendapatkan kepenuhannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.